kalian pasti pernah pakai kan masker peel off seperti ini. Ini seperti ini nih yang nanti sudah dipakai, jadi bisa dilepas seperti ini. Ini nggak rapi saya lepasinnya. Oh, kan seperti ini. Oh, kalian pasti pernah pakai. Nah, ini saya pakai yang charcoal. Ini saya sudah beli banyak banget. Kebetulan saya pakai yang charcoal, ada juga yang whitening, ada juga yang gold, ada juga yang bengkoang. Hari ini saya akan review. Tapi sebelum itu, pastikan kalian subscribe, kalian share juga. Saya janji kalau misalnya video ini di atas 1 juta viewer, saya akan review masker-masker lainnya. Jadi di luar dari sini ada banyak sekali masker. Yang mana yang masker yang paling bermanfaat untuk wajah kita saya akan review nanti. Nah, ini saya lepas dulu, baru nanti akan saya jelasin dengan kalian. Oke nih, wajah saya sudah bersih nih, jadi saya sudah siap melakukan review. Tapi sebelum saya review, ya saya ada beberapa catatan lah yang harus diambil. Yang pertama, sebenarnya setiap kali sebelum saya membuat konten seperti konten masker ini, saya sudah melakukan sedikit penelitian kecil lah, saya bilang seperti itu punya. Dan saya banyak membaca, seperti minuman berkolagen kemarin, itu saya ada membaca 32 jurnal. Ya sebelum saya mengambil kesimpulan seperti itu punya. Dan yang saya baca itu jurnalnya, bukan abstraknya ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, dok ini berbeda dok, orang lain memaparkan berbeda. Ya kalau dia ngambil salah satu dari penelitian itu dipaparkan, tentu saja tidak mewakili. Ya kalau dia baca 32-nya atau lebih, ya dia akan berpendapat yang sama seperti saya. Dan saya nggak sendirian, pada kasus minuman berkolagen itu banyak sekali ahli di luar negeri, dermatologis, ahli-ahli lain di luar negeri, itu yang sepakat dengan saya. Kalian boleh cari, ada Dr. Dre. Kalian boleh cari di YouTube, beliau dermatologis yang terkenal di luar negeri, beliau juga tidak menyarankan minuman berkolagen. Jadi saya ini nggak asal-asal buat konten ya. Yang kedua, ada yang bilang, dok, ini karena dokter punya klinik kecantikan dan punya produk sendiri. Sumpah, saya mau ketawa. Kenapa? Karena menurut saya, itu keuntungan saya. Artinya apa? Artinya saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pendidikan di dunia estetik. Dan artinya apa? Artinya saya lihat pasiennya setiap hari. Jadi saya ini nggak ngomong doang, nggak textbook doang. Setiap hari saya lihat pasiennya, mereka datang dengan saya, bercerita dengan saya, berkonsultasi langsung dengan saya, dan saya ngelihat langsung dengan mereka. Ya, bagaimana mereka korban krim amal-amal, krim ya, overclaim, dan lain sebagainya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa, yang buat saya itu nggak cuma on textbook aja. Tentu kalau kalian mau ya dengar pendapat ahli, tentu ahli yang di bidangnya pasti. Kalau saya ngomongin soal dolar, soal ekonomi, siapa yang mau dengar? Ya tentu nggak nyambung, dan ilmunya juga nggak spesifik. Saya diketahuin orang ekonomi nanti. Oke, itu adalah catatan yang penting sekali. Saya sadar, dengan saya memblow up seperti ini punya, memblow up kosmetik berbahaya dan lain sebagainya, pasti saya banyak musuh. Ya, jadi itu wajar-wajar aja. Saya tetap jalan lurus karena konsepnya saya hanya mengedukasi. Oke guys, jadi saya langsung balik ke intinya. Ini ada masker peel off. Yang saya bahas adalah masker peel off-nya, bukan ingredientnya. Jadi masker peel off yang seperti saya lakukan tadi, langsung saya kesimpulannya, nanti saya akan jelasin seperti biasa ya. Kesimpulannya adalah masker peel off seperti ini amat sangat tidak saya rekomendasi. Oke, saya ulang, amat sangat. Ini saya tambahin amat sangat ini. Kenapa seperti itu punya? Ya, ini karena di dalamnya ingredientnya aman banget. Malah 90% yang ada di sini sudah Bepom. Ingredientnya aman banget ya. Ada yang charcoal, ada yang bengkoang, gold, dan lain sebagainya. Bermanfaat banget. Jadi kayak saya nggak mendebatkan bahan bakunya. Bahan bakunya bermanfaat, tapi metodenya yang tidak tepat. Ya. Peel off-nya itu yang tidak tepat. Kenapa? Karena itu berbahaya untuk kulit kita. Pada saat kita peel off, apa yang terjadi? Permukaan dari kulit kita itu ikut terangkat. Ya. Padahal permukaan dari kulit kita itu penting banget. Barrier-nya penting banget untuk pertahanan diri kulit kita. Termasuk minyak yang sejatinya memang ada di kulit terluar kita. Ya. Fungsinya banyak banget untuk melindungi kulit kita. Nah, dan juga yang kedua yang ikut terangkat adalah rambut halus kita. Nah, ini yang berbahaya sehingga dapat menyebabkan infeksi pada kulit, dapat menyebabkan scar, bopeng, dapat menyebabkan iritasi, kemerahan pada kulit. Dan kalau berjerawat, jerawat kamu bisa tambah banyak. Apalagi ini dilakukan pada kulit yang sensitif. Ya tambah lagi pasti ya, tambah merah, tambah tipis kulitnya. Dan ini sangat ya, tidak saya sarankan. Dan sebelum kalian protes lebih lanjut, ada banyak, bukan hanya saya ya,
Di Indonesia mungkin hanya sedikit karena belum banyak yang speak up. Tapi di luar negeri sana banyak sekali yang sudah speak up. Ahli-ahli, ya, dermatologis tidak setuju dengan pemakaian masker yang sedang tren sekarang ini, yaitu masker peel off, ya. Peel off-nya agak bergeser. Dulu masker peel off tuh nggak seperti ini, ya. Masker peel off itu waktu dibuka itu enak banget, nyaman banget, kenyal banget kulit kita. Nice. Yang ini waktu kita tarik itu sama seperti waxing wajah sih menurut saya. Jadi bulu-bulu halusnya keangkat, sama kulit bagian luar juga terangkat. Efek yang kalian dapatin yang dijual tentu saja yang dirapatnya adalah kulitnya halus ya, kulit aku jelas saja halus ya. Ini sama seperti waxing wajah ya. Tapi sebenarnya itu tidak baik untuk kulit kita. Jadi saya tegaskan lagi bahwa ingredientnya ini sangat aman. Bahkan 90% dari sini sudah BPOM ya. Tapi cara penggunaannya itu yang peel off-nya yang seperti waxing itu yang tidak aman dan tidak baik untuk kulit kita. Nah, ada lagi nih mafia di luar sana yang buat non BPOM. Jadi ini yang sudah BPOM saya bilang ingredientnya aman lah ya. Yang non BPOM ini ya seperti ini salah satu contohnya. Ini banyak oknum yang menambahkan dengan lem. Ya karena cara buat masker seperti yang saya bilang peel off tadi yang paling gampang adalah menambahkan lem. Jadi kalian suka pakai masker yang ada lemnya, tentu aja itu berbahaya untuk kulit kita. Memang lemnya waktu ditarik ya memang komedonya ketarik ya. Terus kulit gajah kita jadi lebih halus ya, sama seperti kita mengamplas lah, kurang lebih seperti itu punya. Nah sekali lagi ini sangat berbahaya. Nah bagaimana dok yang aman? Menurut saya sih ingredientnya sangat aman. Jadi saya lebih setuju kalau misalnya ingredient ini dipakai tentu akan lebih bermanfaat kalau caranya benar. Caranya bukan peel off yang seperti tadi, atau peel off-nya itu seperti masker agar-agar yang ada di klinik waktu kita treatment di klinik, seperti itu punya. Karena itu nyaman banget, nggak ada rasa sakit sama sekali. Atau saya juga suka yang seperti Garnier seperti ini punya. Ini saya akan contohin. Ini juga menurut saya ada selain manfaatnya dapet, juga tidak berbahaya untuk kulit kita ya. Jadi yang typical sheet seperti ini menurut saya sangat aman banget. Ini sangat aman banget. Salah terbaliknya. Ini menurut saya sangat aman banget. Atau kalian juga bisa pakai tipikal yang seperti ini punya, yang dioleskan ke wajah. Akan saya oles. Ya, ini akan saya oles. Jadi dioleskan ke wajah seperti ini punya. Lalu setelah kering, kalian harus cuci lagi. Ya, jadi dia nggak bisa peel off, dia akan kalian cuci ulang ya. Memang agak repot. Yang sheet seperti ini punya menurut saya sih sangat efektif lah ya, nyaman untuk di rumah. Karena yang kayak gini punya agak repot karena kalian harus cuci lagi. Tapi sebenarnya ini jauh sangat bermanfaat untuk kulit kalian. Jadi nutrisinya kalian dapat, manfaat jeleknya kalian nggak dapat. Ya, tapi memang ini jauh dari tren. Namanya juga tren ya. Tren ini, dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia loh. Tren ini terjadi di hampir semua belahan dunia. Dan hampir semua dermatologis di dunia tidak sepakat dengan menggunakan peel off seperti ini. Karena banyak dampak bahayanya. Oke, saya bersihin lagi. Iya, ini sudah bersih lagi. Repot banget kan jadi saya. Jadi harus cuci muka terus. Tapi nggak apa-apa, selama ini juga saya memang selalu cobain skincare seperti ini punya, supaya bisa kasih review dengan kalian. Setiap kali ada tren kosmetik baru, ada tren skincare yang baru, saya pasti cobain. Saya juga pakai skincare juga untuk kulit kayak krim pagi, krim malam, serum. Saya juga sering masker rutin, tapi yang benar. Ya supaya apa? Karena menurut saya kalau dengan saya pakai, saya bisa memberikan contoh kepada kalian. Saya juga bisa memberikan review. Ini bagus nggak sih? Nah kalau kalian nggak pernah pakai, terus kita ngomong, ini jelek, ini bagus, ini berbahaya, kan nggak tepat kayak gitu punya. Jadi seperti orang yang tidak tepat berbicara di posisi yang tidak tepat. Salah nggak ya saya ngomong seperti itu punya ya? Oke, mudah-mudahan video saya bisa mengedukasi kalian semua. Karena tujuan dari saya buat YouTube ini bukan untuk menjatuhkan produk lain, merek lain, nggak. Tujuan saya adalah mengedukasi cantik dengan cara yang benar ya. Tentu saja kalau krimnya abal-abal, produknya abal-abal, tentu saja akan saya umumin. Sebenarnya ini bagus sih, sebenarnya nggak ada yang salah sih sebenarnya. Ya seperti saya bilang tadi, kalau misalnya ada maling, kita tangkepin, masa yang nangkepinnya yang salah? Kan nggak bisa seperti itu dong, tetap aja malingnya yang salah. Kalau kayak gitu nanti orang maling di sebelah rumah kamu nggak ngomong. Ya tentu kan kita tangkepin, setelah kita tangkepin, malingnya bilang, kamu iri lah. Kan nggak salah lah seperti itu punya. Ya kalau memang produknya abal-abal, kalau produknya aman, tentu saya bilang aman, tapi ada garis bawah. Seperti masker peel off ini,
Ya aman atau tidak ya saya bilang ya ingredientnya sangat aman. Cuma cara pemakaian tidak saya rekomendasikan ya. Kecuali kulit kalian tuh tebal banget dan kulit kalian bagus. Apalagi kalau ini dipakainya 2 kali sampai 3 kali seminggu ya bisa iritasi. Nggak baik lah benar-benar untuk kulit kita. Ada beberapa link yang saya tautkan di video ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi support untuk kalian. Dan pastikan kalian nonton sampai selesai. Jangan di skip-skip. Bagi yang nonton cuma di akhir aja, kalian harus nonton dari awal karena penting banget. Nah, seperti yang saya bicarakan minggu lalu, saya tetap membuka support untuk kalian semua. Kalian boleh supportnya dalam bentuk subscribe, like, share saja, atau kalian bisa kirimkan ke saya, ke alamat di bawah ini. Nanti saya akan melakukan pengecekan dan saya akan paparkan. Jangan lupa, minggu depan, tanggal 19 Juni, saya akan bawakan konten 5 krim berbahaya terbaru. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ini penting banget nih, 5 krim berbahaya terbaru, update terbaru.